Hai guys, welcome back to Exxon Course YouTube channel. Nah, di video ini kita akan bersama-sama belajar tentang kalorimeter. Apa itu kalorimeter? Kalorimeter itu merupakan suatu sistem yang terisolasi. Nah, contohnya wujud dari kalorimeter kalian bisa lihat di gambar yang sudah ada di layar kalian masing-masing. Pada kalorimeter tidak ada kalor yang terbuang di lingkungan, sehingga kalor reaksi yaitu delta H atau sama dengan Q reaksi sama dengan minus Q larutan ditambah Q kalorimeter. Sekali lagi, Q reaksi adalah penjumlahan dari Q larutan dan Q kalorimeter, hanya saja tandanya berbeda. Jadi kita harus kasih minus di depan dari penjumlahan Q larutan dan Q kalorimeter. Q itu apa? Q adalah kalor. Q larutan bisa kita peroleh dari rumus mc delta T. M itu adalah massa. Kalau dalam kimia satuannya gram. C ini adalah kalor jenis. Kalau di kimia satuannya adalah joule per gram derajat Celcius atau joule per gram Kelvin. Dan delta T ini adalah perubahan suhu. Ini bisa derajat Celcius ataupun Kelvin karena ini perubahan suhu. Nah, untuk Q kalorimeter bisa diperoleh dari C besar kali delta T. C besar itu adalah kapasitas kalor dan delta T ini adalah perubahan suhu. Kapasitas kalornya ini adalah kapasitas kalor dari kalorimeter. Satuannya adalah joule per derajat Celcius atau joule per Kelvin. Dan perubahan suhunya derajat Celcius atau Kelvin. Cukup mudah kan? Nah, sekarang kita langsung aja ke contoh soalnya. Di sini ada soal sebanyak 8 gram kristal LiOH ditambahkan ke dalam kalorimeter yang berisi 122 gram air. Jadi misalnya ini adalah kalorimeter, sudah ada 122 gram air ditambahkan 8 gram LiOH. Setelah kristal LiOH itu larut, ternyata suhu kalorimeter beserta isinya naik dari 24 derajat Celcius menjadi 35 derajat Celcius. Jadi awalnya T1-nya adalah 24 derajat Celcius, T2-nya adalah 35 derajat Celcius. Sehingga kita bisa lihat ada perubahan suhu delta T yaitu 35 derajat Celcius min 24 derajat Celcius. Ini sama dengan 11 derajat Celcius. Apabila kalau jenis larutan sama dengan 4,2 joule gram pangkat min 1 derajat Celcius pangkat min 1. Nah, ini artinya sama juga dengan gini ya, 4,2 joule per gram derajat Celcius. Dan kapasitas kalorimeter adalah 12 joule derajat Celcius pangkat min 1 atau bisa ditulis 12 joule per derajat Celcius mR LiOH 24. Kalau jenis simbolnya adalah C, yaitu 4,2 joule per gram derajat Celcius. Lalu kapasitas kalor adalah C besar, 12 joule per derajat Celcius. mR LiOH diketahui adalah 24. Tentukan entalpi pelarutan LiOH dalam air. Nah, ketika diminta tentukan entalpi pelarutan LiOH, itu artinya adalah entalpi pelarutan dari 1 mol LiOH. Jadi kalian harus ingat ya, ini adalah untuk 1 mol LiOH. Nah, gimana caranya untuk menentukan entalpi pelarutan LiOH atau entalpi pelarutan ini adalah delta H. Kita harus tahu tadi bahwa delta H itu sama dengan Q reaksi. Oke, ini penting sekali. Q reaksi sama dengan min Q larutan plus Q kalorimeter. Kita cari satu persatu ya. Kita cari terlebih dahulu Q larutannya. Q larutan. Rumusnya adalah mc delta T. Nah, massa larutannya berapa? Di sini ada 122 gram air dan juga 8 gram LiOH. Sehingga massanya adalah
122 gram air ditambah dengan 8 gram LiOH. Oke, C-nya kalau jenis larutannya diketahui adalah 4,2 Joule per gram derajat Celcius. So, kita taruh aja 4,2 Joule per gram derajat Celcius. Delta T-nya adalah 11 derajat Celcius. Oke, di sini kita dapat 130 dikali 4,2 dikali 11. Kita akan dapatkan hasilnya adalah 6006 Joule. Sekarang kita akan cari kikalorimeter. Kikalorimeter rumusnya adalah C besar kapasitas kalor dari kalorimeter dikali dengan delta T. C besarnya adalah 12 Joule per derajat Celcius dikali dengan 11 derajat Celcius. Sehingga kikalorimeter adalah 132 Joule. Sampai sini cukup paham ya? Sehingga kita bisa temukan ki reaksinya. Ki reaksi adalah min ki larutan plus ki kalorimeter. Sehingga ini min 6006 Joule plus 132 Joule. Ini akan sama dengan minus, kita jumlahkan, kita dapat minus 6138 Joule. Nah, tapi teman-teman semua, bahwa ini belum selesai. Kita harus cari entalpi pelarutan LiOH itu untuk 1 mol LiOH. Kita harus cari dulu dong, LiOH-nya berapa mol, ya kan? LiOH-nya ada 8 gram. LiOH ada 8 gram. Oke, kita bisa cari ini berapa mol dengan cara pakai rumus N sama dengan M per MR. Masih ingat ya, M per MR. Masanya adalah 8 gram, MR-nya adalah 24, MR-nya LiOH. Oke, sehingga N-nya adalah 1/3 mol. Berarti delta H-nya berapa? Kita ingin dapat 1 mol. Min 6138 Joule ini adalah untuk 1/3 mol. Jadi cari delta H-nya adalah mol yang ditanyakan dibagi mol yang diketahui dikali ki reaksi yang diketahui. Sehingga mol yang ditanyakan 1 mol per yang diketahui 1/3 mol dikali min 6138 Joule. Oke, ini sama dengan 1 dibagi 1/3 adalah 3 dikali min 6138 Joule, maka hasilnya adalah minus 18.414 Joule. Cukup jelas kan? Contoh soal berikutnya. Sebanyak 50 ml atau sama dengan 50 gram larutan HCl 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dicampur dengan 50 ml atau sama dengan 50 gram larutan NaOH 1 molar bersuhu 27 derajat Celcius dalam suatu kalorimeter plastik, di mana rho air adalah 1 gram per cm kubik. Ternyata suhu campuran naik menjadi 35 derajat Celcius. Jika kalor jenis larutan dianggap sama dengan kalor jenis air, yaitu 4,2 Joule per gram derajat Celcius, tentukan besarnya perubahan entalpi untuk reaksi penetralan yang sudah ada di layar. HCl tambah NaOH jadi NaCl plus H2O. Perubahan entalpi untuk reaksi penetralan adalah perubahan entalpi yang menyertai pembentukan 1 mol air. Jadi nanti airnya di sini haruslah 1 mol. Oke, di sini ada larutan HCl dan juga larutan NaOH. Untuk tahu delta H, maka kita harus cari terlebih dahulu, yaitu ki reaksi. Ki reaksinya sama dengan min ki larutan plus ki kalorimeter. Nah, di soal kalorimeternya tidak diketahui, sehingga kita bisa abaikan aja, sehingga kita bisa cari ki larutan. Ki larutan adalah MC delta T. Bisa dilihat di sini ada larutan HCl 50 ml yang setara dengan 50 gram
dan juga NaOH 50 ml yang setara dengan 50 gram. Sehingga di sini ada dua larutan. Kita jumlahkan masanya kan, karena keduanya dimasukkan ke kalorimeternya. Berarti 50 gram ditambah 50 gram. C larutannya dianggap sama dengan C air, 4,2 Joule per gram derajat Celcius dikali delta T-nya, yaitu 35 derajat Celcius suhu akhirnya dikurangi dengan 27 derajat Celcius suhu awalnya, yaitu 8 derajat Celcius. Sehingga ini sama dengan 100 dikali 4,2 dikali 8. Kita bisa dapatkan bahwa Q larutan sama dengan 3360 Joule. Maka Q reaksinya adalah minus Q larutan. Ini sama dengan minus 3360 Joule. Nah, sekarang kita harus cari ini yang dihasilkan berapa mol air, ya kan? Karena untuk perubahan entalpi reaksi penetralan itu harus dihasilkan 1 mol air. Oke, taunya gimana? Kita masukkan ke persamaannya. Ini HCl ditambah NaOH jadi NaCl tambah H2O. Oke, nah kita cari dulu molnya HCl. Oke, kita kan bisa cari, ada rumus M besar, ini adalah molaritas sama dengan N per V. Sehingga N sama dengan M kali V. Oke, ini penting ya. M adalah molaritas dikali V. Nah, untuk HCl, V-nya adalah 50 ml. Lalu molaritasnya 1 molar. Untuk NaOH, volumenya juga sama 50 ml. M-nya juga 1 molar. Sehingga kita bisa tahu bahwa mol HCl mula-mula adalah 50 kali 1. 50 satuannya bukan mol ya, karena ini mililiter. Milimol. Untuk NaOH sama nih, 50 milimol. Nah, ini adalah mula-mulanya. Kita ingat reaksi pembatas. Oke. Nah, kita bisa lihat di sini kan bahwa koefisien dari HCl dan NaOH ini sama. Ketika koefisiennya sama, maka yang bereaksi juga sama. Karena mereka punya 50 mmol dan 50 mmol, maka yang bereaksi jugalah 50 mmol. Ini juga 50 mmol. Sehingga NaCl yang dihasilkan, karena koefisiennya juga sama, karena ini sudah setara ya, sehingga ini juga 50 mmol yang dihasilkan. H2O-nya juga sama, 50 mmol. Kenapa? Karena perbandingan mol yang bereaksi setara dengan perbandingan koefisien. Oke? Kalau yang ini dikurangi, yang sebelah kiri dikurang, yang sebelah kanan ditambah. Oke? Maka akhirnya ini habis HCl dan NaOH-nya. NaCl-nya sisa 50 mmol, H2O-nya 50 mmol. Nah, kita bisa lihat di sini bahwa Q reaksi min 3360 Joule ini untuk menghasilkan 50 mmol air, atau ini 0,05 mol air. Gimana kalau misalkan untuk menghasilkan 1 mol air? Maka kita pakai rumus seperti biasa, delta H sama dengan mol yang ditanyakan per mol yang diketahui dikali Q reaksi yang diketahui. Yang ditanyakan 1 mol, yang diketahui 0,05 mol dikali dengan min 3360 Joule. Kita bisa dapatkan hasilnya delta H-nya adalah min 67200 Joule.